Hai guys, selamat datang di channel kita. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang super menarik tentang siapa Yesus Kristus itu. Kita akan mengupas tuntas dua ayat penting, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dan Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Siapkan popcorn karena kita akan menyelami siapa Yesus sebagai firman Allah dan kenapa dia begitu istimewa. Pertama, mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ayat ini dimulai dengan kalimat yang terkenal, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wow, itu adalah pernyataan yang kuat kan? Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus bukan hanya sekedar sosok yang muncul di zamannya, dia sudah ada sejak awal. Bahkan sebelum segala sesuatu diciptakan, ia bersama-sama dengan Allah, di mana ia dalam bentuk logos atau kata-kata Allah melakukan karya penciptaan secara bersamaan dalam satu kesatuan. Ini menunjukkan keilahiannya yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 mulai dengan sebuah pernyataan yang bikin kita mikir. Pada mulanya adalah firman. Ini bukan sekedar firman loh. Firman ini adalah Yesus yang sudah ada sejak awal. Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi juga Allah yang menciptakan segalanya. Firman dalam bahasa Yunani adalah logos, yang berarti lebih dari sekedar kata. Itu menggambarkan sifat dan esensi Allah. Yohanes mencoba menjelaskan dasar pernyataan mengenai Yesus sebagai logos dengan mengacu pada Kejadian 1 ayat 1. Tapi tahu nggak sih mengapa Yohanes begitu kekeh dengan pendiriannya? Mengenai Yesus sebagai firman, alasannya adalah dalam tradisi Yahudi, firman ini sering dianggap sebagai cara Allah berkomunikasi dengan umatnya. Jadi ketika Yohanes bilang Yesus adalah firman, dia menegaskan bahwa Yesus adalah cara Allah mendatangi manusia. Selain itu, pada masa itu orang percaya sedang dalam pengaruh filsafat dan berbagai paham. Salah satunya adalah paham Gnostisme. Ia mengadopsi paham dari Philo, seorang pemikir berdarah Yahudi. Dia mencoba menggabungkan pemikiran filsafatnya dalam agama Yahudi pada saat itu. Dan ada juga paham Doketisme. Maka dalam hal ini, Yesus juga disebut sebagai terang yang menerangi setiap orang. Bayangkan teman-teman di dunia ini yang gelap, dia datang membawa cahaya. Ini menunjukkan keilahiannya, membawa harapan dan kebenaran bagi umat manusia. Dalam budaya kuno, cahaya sering dihubungkan dengan kehidupan dan pengetahuan. Beberapa teolog menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dunia dalam bentuk manusia. Kita percaya bahwa kehadirannya membawa dimensi baru dalam hubungan kita dengan Allah, seperti kedekatan personal. Yesus menjadi manusia, memungkinkan kita mendekat kepada secara langsung. Pemahaman yang mendalam, dia merasakan penderitaan dan tantangan kita, sehingga kita merasa dipahami. Modelan teladan hidupnya memberikan contoh nyata tentang kasih, pelayanan, dan pengampunan. Keselamatan melalui relasi, Yesus membuka jalan bagi kita untuk berhubungan langsung dengan Allah, memberikan kasih dan pengampunan, rasa aman dan harapan. Kehadirannya memberi kita rasa aman dan harapan di saat sulit. Kita beralih ke Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Di sini Paulus menggambarkan Yesus sebagai sosok yang merendahkan dirinya dan mengambil bentuk hamba. Ini sangat berbeda dari gambaran Tuhan yang sering kita bayangkan, bukan? Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus saat ia berada dalam penjara, kemungkinan di Roma. Dalam situasi yang sulit ini, Paulus menyampaikan pesan yang kuat tentang sukacita. Meskipun terkurung, ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada hubungan yang erat dengan Kristus. Di Filipi 2 ayat 6-11, kita belajar tentang sifat Yesus yang unik. Meskipun dia adalah Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Wow, ini menunjukkan kerendahan hatinya. Yesus memilih untuk menjadi hamba, yang menunjukkan betapa besarnya kasihnya dan betapa besar kerendahan hatinya. Kata hamba di sini dalam bahasa Yunani adalah doulos, yang berarti pelayan. Yesus memberikan contoh bagaimana seharusnya kita melayani satu sama lain. Doulos, hamba dalam bahasa Yunani, yang digunakan dalam Filipi 2 ayat yang 7, yang memiliki istilah berarti budak atau hamba, yang menunjukkan seseorang yang sepenuhnya terikat untuk melayani tuannya. Dalam budaya Yunani dan Romawi, seorang doulos tidak memiliki kebebasan, dan hidupnya tidak dikasihkan untuk memenuhi kebutuhan majikannya. Penggunaan istilah ini untuk Yesus
menekankan kerendahan hati dan pengorbanannya. Meskipun dia adalah Tuhan, Yesus memilih untuk menjadi hamba, menunjukkan komitmennya untuk melayani umat manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan memahami doulos, kita diajak untuk meneladani sikap Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan melayani sesama. Jadi kata ini mencerminkan esensi dari pelayanan dalam hubungan antara Kristus dan kita sebagai pengikutnya. N.T. Wright adalah seorang teolog berpendapat bahwa kerendahan hati Yesus adalah inti dari misinya. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ini menggambarkan sifat Allah yang penuh kasih dan siap berkorban. Jadi siapakah Yesus menurut Yohanes 1 ayat 1-14 dan Filipi 2 ayat 6-11? Dia adalah firman Logos yang sudah ada sejak awal, menunjukkan bahwa dia adalah kekal dan berperan dalam penciptaan. Ayat tersebut menegaskan bahwa firman itu adalah Allah yang menggarisbawahi definisinya. Firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita, menandakan inkarnasi Yesus yang membawa keselamatan dan wahyu Allah kepada manusia. Dengan demikian, Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi Tuhan yang adalah firman Allah yang mengambil bentuk manusia untuk menyelamatkan umatnya. Dalam Filipi 2 ayat 6-11, Paulus menekankan kerendahan hati dan pengorbanan Yesus. Meskipun Yesus memiliki hak dan status sebagai Tuhan, ia memilih untuk merendahkan diri dan mengambil bentuk seorang hamba. Ini menggambarkan sifat pelayanannya, di mana Yesus rela menderita dan mati di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Ayat ini juga menyatakan bahwa pada akhirnya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, menegaskan otoritas dan kemuliaannya secara keseluruhan. Kedua bagian ini menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang kekal dan penuh kasih yang merendahkan diri untuk melayani dan menyelamatkan manusia. Dia adalah penghubung antara Allah dan umat manusia, dan melalui pengorbanannya, kita diajak untuk mengenal dan mengalami kasih Allah secara mendalam. Jadi sekali lagi, Yesus bukan hanya sekedar tokoh sejarah, tetapi dia adalah Tuhan yang rela merendahkan diri untuk kita semua dan mengajarkan kita untuk hidup dan berhubungan yang dekat dengannya. Jadi guys, itulah pembahasan kita tentang siapa Yesus. Semoga kalian dapat melihat betapa istimewanya dia sebagai firman Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.